Oke guys, jadi kita bakal ngebahas salah satu saham lagi. Nah, saham ini adalah saham Merey kode sahamnya ya, dan ini boleh dibilang kayaknya ini agak hidden gem juga nih, kita nggak tahu nih, tapi valuasinya murah dan sebagainya. Gue melihat ini kan reasuransi ya, namanya maskapai. Gue kira penerbangan gitu loh, ternyata bukan cuy. Oke, jadi ini beda banget ya. Jadi sebagai pembukaan gue mau kasih tahu kalian dulu bedanya reasuransi sama asuransi itu apa. Kalau asuransi itu adalah perusahaan asuransi dengan individu ya, oke, pemegang polis. Tapi kalau reasuransi itulah perusahaan yang membackup asuransi, perusahaan asuransi. Jadi lebih tahu seperti itu. Jadi biar kalau perusahaan asuransinya itu mau bayar klaim, kalau misalkan mereka kenapa-kenapa, jadi reasuransi ini bisa ngebantu backup juga gitu loh. Jadi kayak meringankan beban perusahaan asuransi tersebut gitu loh ya. Jadi ini namanya sahamnya kodenya Merey ya, MREI. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa selalu disclaimer on, bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham untuk merugikan tanggung sendiri. Oke guys, gua selalu ingetin ya. Jadi kita bakal saja langsung masuk ke dalam profil perusahaannya. Itu sebagai pembukaan aja ya. Dan mungkin kalian guys, gua mau bilang juga sesuatu sih. Mungkin kalian bakal nostalgia sama satu hal sih. Ya, apa sih itu? Ya, kita langsung saja masuk ya. Nah, profilnya ya, kita langsung saja masuk. Nah, profil perusahaannya adalah Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk ya, operasional sejak tahun 1953. Jadi boleh dibilang ini sudah lama sekali, dan ini sudah 72 tahun yang lalu guys, which is perusahaan ini sudah suhu lah kita ngomong lah, veteran lah kita ngomong. Cuman ya mungkin kalian bakal nggak satu hal juga ya, seveterannya juga pun, tapi ada perusahaan asuransi yang sudah berdiri sejak tahun 1912 itu bermasalah loh. Dan mulai gagal klaim itu adalah sekitar tahun 2017 itu masalahnya sudah mulai ada, dan dia salah satu pemegang sahamnya si MREI ya. Oke, siapa sih itu perusahaannya itu? Mungkin teman-teman sudah mulai ngeh ya, cuman sabar, nanti kita bakal masuk ke dalam inti pembicaraan ya. Nah, sektornya itu adalah asuransi, menyediakan asuransi konvensional dan syariah untuk pasar umum dan jiwa. Kantor pusat di Plaza Marvin, Jenderal Sudirman, Jakarta. Jadi lengkap gua kasih kalian semua itu ya. Jadi oke, nah siapa sih bang pemiliknya? Nah, kita masuk dulu di sini. Ntar sabar. Gue kasih tahu kalian dulu ya. Untuk GCG-nya adalah komisaris dan direksinya ini ya. Oke. Yang independen Harjono, terus komisarisnya Aloysia Dwi ya, terus ada direkturnya Robi Loho ya. Jadi ini kategori GCG bisnis. Setelah gue cari tahu semuanya, mereka tuh nggak ada kaitannya dengan namanya GCG politik ya, dan itu semuanya kalian boleh coba research ya dari nama-nama itu semua. Dan sampai hari ini gue coba cross check lagi untuk dia punya GCG, nggak menemukan adanya etiket kayak mereka tuh saham politik atau saham apa ya, kepentingan lah ya. Jadi untuk sementara gue kasih dia masuk kategori saham bisnis ya, GCG bisnis lah kita ngomong ya, GCG-nya. Nah, kalau bisa kalian lihat juga ya, mungkin di platform kalian, aplikasi kalian, itu pemilikannya ada kalau nggak salah 14% ya. Itu punya AJB Bumi Putra kan ya kan. Mungkin kalian klik ya. Oke, banyak orang yang bermasalah di sini ya, di Bumi Putra nih. Gua ngerti, gue pernah beberapa kali di lapangan langsung ya. Gue pernah canvassing di Tamrin City, kalau kalian tahu di sana juga ada, gue ketemu beberapa ya korban juga yang gagal bayar ya. Gue ketemu sama satu bapak ini, dia bilang sama gue, katanya dia tuh bagi dia asuransi itu negatif semua lah intinya lah. Dia bilang dia kena di di Bumi Putra, asuransi pendidikan gitu loh. Nah, setelah gue coba kumpulin informasi dan sebagainya, memang banyak banget sih ya korban-korban. Nah, itu sejak tahun 2017. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong ya, selidiki lebih dalam lagi ya, sebenarnya AJB Bumi Putra ini apa sih sebenarnya sih? Jadi ini sudah dibentuk sejak tahun 1912 ya, dan mereka itu sebenarnya boleh dibilang adalah perusahaan milik masyarakat sih sebenarnya sih. Karena mereka ini Bumi Putra udah ada sejak zaman Belanda, udah lama banget cuy. Nah, entah gimana, karena ini memang strukturnya ada kepemilikannya masyarakat, makanya kenapa namanya asuransi jiwa bersama AJB ya. Jadi ini bukan punya BUMN. Oke, jadi boleh dibilang apa yang masalah dari sini semua? Kenapa mereka bisa bermasalah? Sebenarnya kalau boleh dibilang, ini gue dapat informasi dari beberapa teman gue juga, yang salah satunya ya engkau di underwriter di satu perusahaan lah. Gue pernah ngobrol-ngobrol soal masalah Bumi Putra dan sebagainya. Mereka bilang itu Bumi Putra tuh dulu kuat banget loh, malah bagus banget. Again, karena kan memang boleh dibilang asuransi jiwa bersama gitu loh kita ngomongin. Nah, kita ada masalah apa sih sampai gagal bayar? Ternyata ya mungkin masalah investasi. Bahkan mereka itu sempat menjual beberapa asetnya untuk menebus kerugian itu semua, dan menjual beberapa lot saham punya si Merey gitu loh. Jadi mereka tuh ngejual kepemilikannya lah di saham Merey ini ya. Dan terus OJK turun tangan ya.
Dan OJK sih kalau menurut berita ya, kalau kalian boleh research, itu ditargetkan sih sekitar tahun 2027 ya untuk pembayaran klaim asuransi bertahap mungkin bisa selesai gitu loh. Cuman ini kan udah lama ya, udah dari tahun 2017 ya, berarti udah 10 tahun yang lalu gitu loh ya. Jadi again disclaimer on guys, jadi ini informasi yang gue cari sendiri ya. Nanti coba kalian kalau memang ada yang salah bisa correct me if I'm wrong. Oke, cuma ini informasi yang gue kasih tahu kalian dulu. Dan utangnya itu kalau nggak salah sekarang sisa 542 M sih untuk kepala nasabah sih, pemegang polis sih. Jadi memang ada klaim yang tertunda ya, dan itu harus diselesaikan sih. Makanya kenapa OJK tetapin sampai tahun 2027. Tapi kita nggak tahu ya. Kita bakal lihat aja. Nah, apa hubungan ke sini sih? Jadi boleh dibilang MRI ini kan salah satu kepemilikannya kan saham kepemilikannya itu AJB Bumi Putra. Nah, mereka sendiri memang sedang mengamati juga sih. Boleh dibilang Mere ini juga mungkin saja ya, dia itu ada nge-backup juga sih, karena again, Asuransi itu adalah perusahaan yang memang untuk nge-backup perusahaan asuransi kalau terjadi apa-apa gitu loh ya. Oke, itu pembukaan yang awal banget buat kalian, biar kalian lebih fresh dulu nih. Oh gitu ya. Oke. Jadi kalau teman-teman yang memang mungkin ada yang beli asuransi Bumi Putra dan sebagainya gitu ya, gue cuma bisa bilang sorry sekali ya udah terjadi sama kalian ya. Cuman let's go, kita masuk dulu lagi. Nah, lanjut lagi. Untuk klien terbesar pasarnya adalah perusahaan asuransi lokal, termasuk besar kemungkinan AJB Bumi Putra, pemegang saham utama, serta Allianz Prudential dan perusahaan lokal lainnya. Jadi boleh dibilang mereka ini salah satu perusahaan jasa penyedia, boleh dibilang kayak guardian lah gitu loh ya. Jadi di dunia asuransi itu banyak guys ya, dalam asuransi, reasuransi, sama satu lagi reassurder gitu loh. Itu beda lagi guys, nanti kita bakal bahas itu ya. Kalau itu boleh dibilang itu yang nge-backup reasuransi. Jadi di atas asuransi itu masih ada lagi, atas lagi. Jadi biar itu, kenapa bisa seperti itu? Itu untuk menjaga gitu loh perputaran aset keuangannya. Kenapa? Kalau namanya sektor keuangan, kalau satu mandek, semua tuh mandek, susah cuy, berat. Makanya kenapa Bumi Putra ini memang sampai hari ini masih dikelarin lah ya, sampai OJK juga turun tangan gitu loh ya. Jadi kita berharap yang terbaik aja ya. Itulah kenapa kalau bisa kita pentingnya nama RBC atau GCG. Ya, GCG itu adalah tata kelola perusahaan. Tapi kalau RBC itu alias risk based capital ya. Nah, itu kalau dari OJK sendiri sudah menetapkan minimum itu 120% untuk suatu perusahaan asuransi ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong dia di bawah 120%, berarti itu agak red flag. Kenapa bang? Apa tuh RBC? Jadi RBC itu adalah kemampuan perusahaan asuransi untuk ngebayar klaim kalau amit-amit satu negara ini semua mau ngeklaim. Nah, jadi paling bagus itu sebenarnya kriteria kita adalah 300 sampai 800 ya. Bahkan 700 aja sih kalau kita bilang sih untuk dia punya RBC ya. 700% lah kita ngomong, 300 sampai 700%. Tapi kalau 1.000 ke atas, berarti itu tandanya apa? Berarti lu nggak ngebayar klaim gitu loh. Jadi uang lu tuh ngebeku di dalam kulkas kita ngomong. Nah, kalau terlalu rendah, kenapa? Itu bahaya, bisa gagal bayar klaim. Contohnya seperti ini gitu. Dan kenapa harus minimum 120%? Nah, karena 100%-nya itu dibayar, itu tujuannya untuk 100% ya, untuk dibayarkan kepada para pemegang polis gitu loh ya. Jadi biar perusahaan itu langsung bisa likuidasi asetnya untuk ngebayar mereka punya polis-polis yang tertunda. Nah, 20% ya ini untuk karyawan, administrasi dan sebagainya lah ya, karyawan-karyawan kerja di sana gitu loh, yang mungkin kemungkinan besar kena PHK dan sebagainya gitu. Jadi mereka mesti bayarin. Jadi udah ada peraturannya. Nanti kalian boleh langsung riset sendiri ya. Itu sudah ada peraturan dari OJK semua. Oke. Nah, kita langsung masuk lagi. Jadi perusahaan reasuransi. Jadi kok boleh dibilang mereka tuh nge-backup memang perusahaan-perusahaan lokal ya, kayak Allianz Prudential kan gede-gede, Manulife mungkin dan sebagainya. Banyak sih, ada FWD ya, terus banyak lah, itu ada Generali bahkan gitu. Nanti kalian boleh cek di laporan keuangannya, itu ada semua piutang ya, bagian piutang gitu ya semua ya. Nanti kalian coba cek di sana ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, asetnya nih, kita ngomong soal masalah aset nih. Nah, si Mere ini secara aset, dia Desember 2023 itu total aset cuma 4 triliun kita ngomong gitu loh. Nah, cuma di 2024 Maret dia itu mengalami sedikit penurunan menjadi 4,1 triliun. Nah, dan di kuartal ini yang terbaru 2025 asetnya naik ya 5,35% year on year menjadi 5,2 triliun. Nah, kenapa bang seperti itu? Gini masa sistem asuransi itu bekerja? Jadi kalau misal asuransi itu kan dia butuh aset dong, cash flow yang bener-bener liquid banget untuk biar bisa ngebayar klaim ya. Makanya kenapa di asuransi ya
ya sorry to say ya, mungkin ada agent yang nakal dan sebagainya gitu. Kalau agent yang jujur biasa mereka bakal masukin ke dalam fixed money market, itu dimana itu liquid ya, jadi kalau ada apa-apa juga di unit linknya itu lebih aman gitu loh. Nah tapi kalau terkadang ada agent yang agak nakal ngejar komisi, mereka bakal masukin kalian ke equity fund. Itu agak kurang ajar sih sebenarnya sih. Equity fund itu kan berarti kan boleh dibilang saham ya, terus market stock ya gitu, dan itu kan fluktuatif banget ya. Jadi boleh dibilang asuransi itu bukan investasi guys ya. Jadi asuransi itu investasi iya, tapi bukan investasi kayak yang kalian bayangkan gitu ya. Jadi investasi resiko sih lebih tepatnya sih ya, biar kalian kalau ada apa-apa langsung bayar pakai asuransi aja, nggak usah pakai uang pribadi gitu kita ngomongkan. Nah terus kalau untuk asuransi sendiri ini kenapa asetnya bisa berturun, bisa nurun, bisa naik. Nah kalau asetnya nurun ya berarti itu bagus tandanya. Loh bang, kenapa bagus bang? Berarti mereka ngebayar klaim, artinya itu jadi uangnya itu nggak ngendep di kulkas cuy ya. Jadi aset mereka berkurang itu bagus. Kalau bertambah berarti ya mungkin retensi klaimnya itu di tahun ini mungkin masih lebih rendah gitu loh. Jadi dia tuh nge-backup perusahaan-perusahaan asuransi itu mungkin masih lebih ringan. Nah di 2023 2024 mungkin banyak klaim gitu loh. Tapi memang iya sih, menurut fakta dan data di lapangan memang tahun 2024 kemarin itu memang kita punya inflasi medis itu udah naik banget guys, 13,6%, which is dimana banyak orang yang memang banyak sakit gitu loh, banyak klaim gitu ya. Kita belum termasuk orang-orang individual yang agak nakal ya, boleh dibilang mafia asuransi yang sengaja sakit minum susu basi, sengaja masuk ICU dan sebagainya gitu, biar mungkin mau makan bakso di rumah sakit itu atau makan nasi gorengnya dan sebagainya gitu loh ya. Jadi karena ada orang seperti itu gitu loh, makanya kenapa sekarang asuransi itu mereka pada pakai cost share ya. Jadi boleh bilang deductible lah kita ngomong seperti itu. Nah terakhir gue dapat info lagi bahwasannya ternyata pas gue baca berita per tanggal 2 Juli 2025 ini guys ya, dan ternyata untuk yang cost share 10% tahun depan yang ditetapkan dari pemerintah, bahwasannya setiap pembayaran asuransi bakal 100% di cover 10% kalian mesti bayar 10%, berarti alias cost share 10%. Cost share 10% itu ternyata ditunda dulu ya gitu loh. Kan awal peraturannya adalah setiap klaim kalian per rawat inap itu 10%, maksimal 3 juta. Dan per rawat jalan untuk klaimnya maksimal 10%, 10% maksimal 300.000 per klaim gitu loh. Nah ternyata peraturan itu sedang ditunda ya. Kita nggak tahu kapan diluncurkan lagi itu ya, cuman kita nggak tahu, mereka lagi evaluasi lagi gitu loh. Nah jadi kesimpulannya apa ya, kemungkinan besar aset dia bisa turun lagi nih nanti. Jadi kalian itu nggak usah bingung, justru lebih bagus diturun karena dia bantu bayar klaim. Tapi nggak boleh terlalu habis juga. Kalau terlalu habis pun bahaya juga, karena perusahaan asuransi yang megap-megap gitu loh. Karena faktor inflasi medis yang udah nggak karuan ini memberatkan perusahaan asuransi juga gitu loh. Ya makanya kenapa pemerintah mengeluarkan peraturan seperti itu tujuannya untuk nggak terjadi namanya repricing. Itu yang pertama. Kedua, menghindari namanya fraud, mafia asuransi dan sebagainya juga gitu. Ya guys ya, jadi ngerti ya. Karena itu bakal beruntun banget. Ini macam efek domino. Makanya kenapa bisa merambat ke perusahaan reasuransi. Ya. Lanjut lagi. Proyek terbesar dia apa? Prestasi meraih penghargaan Top 20 Financial Institution Reassurance tahun 2024 dari Infobank. Ya, proyek terbesar mereka kemungkinan melibatkan reasuransi program asuransi jiwa kolektif dan polis asuransi transportasi atau energi. Meski klien resmi tidak dipublikasikan, proyek reasuransi syariah dan konvensional di segmen publik maupun korporasi finansial menjadi fokus utama. Jadi boleh dibilang proyek-proyek dia itu seperti boleh dibilang ya, untuk asuransi kantor gitu loh. Kan ada perusahaan asuransi yang memang mereka bisa menyediakan asuransi kantor ya. Contoh di Allianz ada, di Manulife ada, di Prudential juga ada, banyak lah itu semua. Dan mereka juga kalau misalnya amit-amit kenapa-napa ngeklaim, ya masalah gini loh, premi dari sana kan memang kalau kan pertanyaan kalian, kenapa perusahaan asuransi orang buka polis bisa murah preminya, benefitnya bisa sampai miliaran? Itu duitnya dari mana? Ya salah satunya di backup dari reasuransi ini. Jadi yang menanggung, kalau misal perusahaan asuransi itu kan memang untuk ngebayar klaim kepada pemegang individual ya, polisnya gitu. Tapi kalau ini bedanya adalah dia menanggung preminya gitu loh. Premi dari perusahaan asuransinya. Gitu. Itu ceritanya. Jadi dia punya klien banyak gitu loh. Jadi tapi nggak semuanya dari dia. Dia ini seperti backup aja lah gitu loh ya. Di atasnya asuransi lagi lah kita ngomong kayak gitu loh. Nah, kalau kita ngomong lagi, ini kan kita kan boleh dibilang nih, ya, kemungkinan, ya, boleh dibilang
proyek-proyek seperti transportasi maupun energi. Nah, kita tuh udah mengarah ke EBT nih. Nah, masalah EBT itu kan boleh dibilang kan infrastruktur dan sebagainya. Itu kan kita nggak tahu apa yang terjadi guys di sana ya. Mungkin ada yang gas meledak atau apa gitu, dan lu butuh asuransi untuk itu semua, untuk menjaga lah at least lah kerugian ya kan. Terus mungkin orang-orangnya juga dikasih asuransi jiwa juga yang kerja di sana. Lu mau transportasi ke lautan juga sama dan sebagainya. Karena kan ya kalau misalnya kita ngomong gini loh, ayam aja digorok lehernya itu ada harga, masa manusia meninggal nggak ada harganya, malah ninggalin utang atau apa gitu loh. Jadi ya make sense aja kalau misalnya makin banyak orang yang mulai berasuransi, atau mungkin perusahaan kasih asuransi jiwa ke orang-orang bekerja, dan kalau misalnya orang meninggal at least masih meninggalkan sesuatu untuk keluarga mereka. Nah, jadi kalau memang seperti itu, bukan nggak mungkin dia punya kinerja bakal makin bagus. Kenapa? Karena piutang dari perusahaan asuransi masuk ke dia, jadi labanya itu loh kita ngomong loh ya. Dan itu yang kenapa kita kasih edukasi ke orang juga, asuransi itu penting seperti itu guys. Oke. Jadi gue tau banyak sih sebenarnya sih ya. Oke, lanjut lagi. Bisnis intinya apa? Dari asuransi umum mencakup properti, kendaraan, transportasi, energi, aviation, kesehatan, dan liability. Dari asuransi jiwa melayani treaty, fakultatif, individu, dan grup. Produk mencakup asuransi jiwa berjangka, kecelakaan, penyakit kritis, nasional, kesehatan disediakan pula secara syariah. Jadi boleh dibilang itu hajar semua, general maupun life insurance ya, kita ngomong seperti itu. Nah, kalau yang paling banyak itu kan kadang ada travel juga nih, travel insurance juga. Nah, itu mereka juga ada gitu loh. Makanya kenapa namanya maskapai gitu? Kita kira penerbangan, ternyata bukan penerbangan guys gitu loh ya. Dan memang kalau kita ngomong, kalau perusahaan asuransi gagal bayar itu kemungkinan kecil sih. Kecil kemungkinan sih. Jadi mungkin pertanyaan, bang, kenapa ada orang mau klaim nggak bisa klaim, apa perusahaannya sengaja atau enggak sih. Itu memang kalian mungkin udah punya riwayat nggak jujur pas buka polis atau gimana. Nah, itu gimana ceritanya? Ya itu udah salah kalian sendiri. kan ini kan kita ngomong profesional sih, kita ngomong gitu loh ya. Oke, jadi memang dia ini mengcover untuk banyak segmen gitu. Makanya gue bilang dia punya prospek sih menurut gue ya. Itu sih karena asuransi itu di Indonesia itu masih 7% masalahnya gitu loh. Ya, termasuk asuransi umum. Boleh dibilang dari 10 orang, belum semua orang punya asuransi. Jadi, dia ini nafasnya masih panjang banget sih. Secara sentimen bisnis masih panjang banget sih, asuransi ini juga. Karena semakin banyak orang berasuransi, semakin gede punya klaim dari perusahaan asuransi, maka semakin besar juga proyek dari dia juga gitu loh. Win-win solution, man, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk valuasi ya, PI-nya 2 kali, PBV 0,28 kali, penutupan tanggal 2 Juli 2025 itu adalah 820. Menunjukkan undervaluation, PI dan PBV sangat rendah, profitabilitas tinggi, ROE 13,52%. Guys, gila guys, gue bilang sama kalian guys, sumpah asetnya bisa sampai triliunan, 4 triliunan, ya 5 triliunan, tapi market cap dia cuma berapa? Buset gak itu. Lihat ini, market cap ini cuma 424 M. Goblok cuy, gila cuy. Ini mah hidden gem atau apaan ini gitu loh. Gue pun nggak tahu juga ya. Itu kan that's the beauty of value investing sih ya. Ini benar-benar hidden gem banget sih guys menurut gue sih. Wow. Mungkin teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut ya, gue udah bikin konten bedah saham ini ya di member sih, itu sama sih ya. Mungkin teman-teman yang udah join duluan kalian bisa tahu ini perusahaan gimana ya, nilai wajarnya berapa dan sebagainya. Tapi yang pasti ini memang secara PBV sangat murah sekali sih menurut gue sih. Gila sih. Ini udah bottom dia banget sih ya menurut gue ya. Jadi again ya, ini disclaimer on ya. Oke, again, karena kalau kalian nggak ngerti bisnis dia, kalian beli juga nggak guna. Kalian beli 1 bulan dan tuh lepas, karena kalian nggak ngerti gitu loh. Ini apaan, bisnis apaan gitu loh ya. Dan disclaimer sekali lagi, again ya, always ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi ya, prospek ke depannya, kehadiran asuransi syariah dan digitalisasi menjadi kunci pertumbuhan. Nah, ini tadi gue ngomong, kita itu sebenarnya guys, kita tuh masih negara berkembang, bukan negara maju, belum ya. Dan kita tuh masih banyak ruangnya, apalagi di industri asuransi itu masih gede. Bayangin penduduk kita 300-an juta, tapi yang punya asuransi cuma 7%. Itu pun kalau boleh dibilang ya, umum itu 5%, yang jiwa cuma 2%. Berarti kalau kita ngomong lebih parahnya lagi, dari 20 orang nggak semua orang punya asuransi gitu loh, which is very, mau bilang stupid juga enggak sih ya. Mungkin karena pemikiran belum terbuka, atau memang orang rasa ya udahlah, lu kerja sampai kerja setengah mati, duit banyak, tapi yang lain kali duit lu itu yang lu kumpulin buat bayar uang rumah sakit gitu loh, kita ngomong ya. Dan
Anyway, dia bakal bisa, perusahaan asuransi ini dia itu bakal bisa nge-backup perusahaan-perusahaan asuransi, dan mereka dia bisa dapat laba dari sana juga gitu ya. Jadi masih luas banget lah dia punya kinerja. Nah, terus ekspansi modal melalui reissue dapat meningkatkan kapasitas underwriting, memenangkan tender proyek besar, misal publik dan government. Kita ngomong sebenarnya kalau perusahaan asuransi itu kalau reissue itu lebih bagus sih, karena mereka tuh bisa mempertebal cash-nya. Karena perusahaan asuransi itu kalau again kita tuh banyak fraud, banyak mafia asuransi dan sebagainya, mereka tuh paling suka itu nge-fraudin gitu loh ya. Apalagi ada yang bikin surat kematian palsu lah, apalah gitu semua, dan itu kok klaim jiwa tuh besar-besar semua gitu loh. Nah, mereka itu kalau kita ngomong ya, kalau ada apa-apa kan kita nggak tahu nih, kalau misalnya aset mereka makin menurun ya, which is kemampuan mereka untuk bayar klaim lama-lama untuk nge-backup perusahaan-perusahaan asuransi ini makin susah. Dan kalau mau ekspansi itu harus reissue, gak ada cara lain lagi gitu loh. Mereka mau dapat duit dari mana gitu. Makanya kenapa kalau reissue itu nggak selama jelek, tergantung bisnisnya, tergantung perusahaannya, tergantung GCG juga pastinya ya. Oke guys, lanjut lagi. Potensi pertumbuhan moderat hingga agresif jika profitabilitas dapat ditingkatkan dan penetrasi pasar dikembangkan. Nah, lebih tepatnya itu pasar apa? Pasar asuransi sih. Tadi gue udah bilang di awal, pasar asuransi itu masih luas banget, lebar banget. Nggak semua orang punya asuransi soalnya. Ada yang bilang sama gue kayak gini, asuransi itu barang mewah. Ya gue setuju aja sih, memang barang mewah sih. Karena asuransi itu kalau lu mau bener-bener secure banget, itu at least 1 juta ke atas sih. Ya, kok pengalaman gue mah ya, kalian gue semua ada 60 juta per tahun lagi, aduh. Ya lanjut lagi. Kita masuk lagi. Nah, kekuatan utama dari bisnis ini apa? Legalitas beroperasi 70 tahun ke atas, reputasi terpercaya, penawaran dual modal konvensional dan syariah, memperluas pangsa pasar ya, kesehatan keuangan daya rendah, arus kas positif. Nah, daya rendah dalam arti ini apa? Daya rendah itu dalam arti dia punya utang ya, karena di asuransi kayak gini kan dia kayak gali lubang tutup lubang juga sih sebenarnya sih. Kalau utangnya rendah berarti dia masih punya banyak cash flow, dan cash flow-nya itu masih tebal, dan dia punya aset gitu loh, dan punya aset itu untuk nge-backup perusahaan-perusahaan asuransi lagi. Jadi cash flow itu dipentingkan banget. Nah, pertanyaannya mungkin dari teman-teman sampai sini bilang, "Bang, ini Mere ini kan dia cash flow minus. Kenapa ya?" Karena dia habis bagi dividen, sayang. Oke, sayangku, cintaku, dia habis bagi dividen dan itu negatif pasti cash flow. Ya boncos lah bro. Makanya kenapa gue paling nggak suka itu perusahaan bagi dividen sebenarnya sih. Bagusnya pakai uangnya untuk ekspansi bisnis daripada bagi dividen. Ya oke, dan lebih ngejaga cash flow lu aja sih. Cuman perusahaan di asuransi kalau bisa bagi dividen, ya itu boleh dibilang asetnya kuatnya bukan main sih sebenarnya sih ya. Dia masih mau bayar klaim perusahaan asuransi lagi, tapi dia juga bisa ngebayar dividen buat kita semua. Itu luar biasa sih. Tapi again gue nggak suka sih ya. Belum bagus pakai duitnya untuk ekspansi lah ya. Oke, begitulah sayangku. Oke, ya harusnya kalian udah ngerti lah ya. Lanjut dulu lagi. Nah, ini kelemahannya RO rendah ya. Rendah dalam arti apa? Untuk sekarang dia memang gede, tapi kalau kita ngomong mayoritasnya dia memang agak rendah. Oke, klaim cuy, klaim. Jadi kalau semakin banyak orang berasuransi, dia punya profit semakin besar, karena perusahaan asuransi butuh tenaga mereka. Ini jatuhnya lebih ke jasa sih sebenarnya sih, lebih ke jasa ya. Jadi ini lebih ke layanan lah ya, perusahaan jasa. Nah, terus dibilang lagi profit margin perlu ditingkatkan ya, relatif kecil dibanding reassurador asing, keterbatasan modal underwriting. Nah, reassurador tadi gue bilang di awal itu di atas lagi, itu adalah pihak asuransi dengan pihak asuransi. Jadi perusahaan asuransi mengasurasikan asuransi. Cuman itu jujur itu saingan dia sih, saingannya si reinsurance ini sih. Jadi beda ya. Jadi well kita lanjut lagi. Memang dunia asuransi itu ribet ya. Lanjut lagi dulu ya. Next kita masuk ke ini dia. Bentar, peluang ya. Peluangnya adalah pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia, makroekonomi dan regulasi yang semakin mendorong ke reasuransi domestik, peluang kerjasama dengan asuransi korporasi besar dan pemerintah ya. Dan ini gue bilang, kita banyak infrastruktur, banyak pembangunan, ada EBT sekarang, energi ya, terus kita udah punya nama mobil listrik dan sebagainya. Orang-orang bakal mulai berasuransi di sana juga sih, kayak pabrik EBT, terus karyawan-karyawan diasuransikan ya, terus
mobil listrik kalian diasuransikan juga, itu semua lah ya. Jadi dipentingkan sekali. Dan sekarang banyak orang traveling juga butuh travel insurance. Mereka tuh jalan-jalan butuh gitu loh. Apalagi kok ambil di sana lo kehilangan kartu kredit lah, dicolong orang lah gitu loh. Terus wah, anything lah kita ngomong lah ya. Dan memang insurance tuh sangat dibutuhkan sih guys ya. Oke, zaman sekarang kalau nggak ada insurance mati kalian tuh, kita ngomong kayak gitu ya. Nah, lanjut lagi. Peluang kerjasama dengan asuransi korporasi besar dan pemerintah, apakah bisa? Ya bisa-bisa saja sih menurut gua sih. Kalau memang pemerintah kita ngomong kan pemerintah sedang menggenjot ekspansi ke bisnis kayak apa? Bisnis energi gitu semua kan. Terus banyak lah ya program-program baru kita juga. Nah dari sana tuh mereka bisa ambil peluang gitu loh. Nah kalau misalkan trade insurance ada gak ada, itu ada namanya credit insurance juga. Jadi banyak credit insurance juga termasuk gitu loh. Jadi mereka tuh dapat cuan dari sana juga. Jadi memang semakin banyak orang berasuransi lebih bagus. Jadi peluang untuk bisnis dia masih lebih luas lagi. Ada alasan kenapa dia valuasinya sangat murah sekali ya, meskipun laba dia baru cetak laba gede ya, karena memang sentimen dari bisnisnya itu memang kurang gimana ngomongnya, kurang populer aja lah di mata orang gitu loh. Karena orang, kalau lu sama orang luar negeri, asuransi itu penting banget, harus mereka nampak asuransi langsung beli, sedangkan ini kan enggak gitu ya. Jadi memang reasuransi sama asuransi ini berhubungan banget. Kalau asuransi itu semakin banyak nasabahnya, reasuransi juga semakin cuan. Tapi kalau nasabah asuransi ini nggak ada atau dikit, dia nggak bisa dapat profit juga. Jadi kayak domino effect guys ya jadinya ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini ancamannya, potensi masuknya reassurer global. Nah ini tadi gue bilang, aduh, asuransi dengan asuransi, pihak asuransi dan pihak asuransi. Jadi perusahaan asuransi mau asuransikan perusahaan asuransi. Kalau global yang masuk, ya ini itu tantangan dia sih. Apakah dia bisa menjaga itu atau enggak? Kalau ancamannya di situ sih, menurut gua sih. Jadi karena gua udah analisa lebih dalam lagi, ternyata complicated man. It's fucking complicated ya. Dan lihat lagi, paparan resiko gempa bencana dengan gagal bayar klaim. Nah, gempa, terus apa lagi? Bencana. Masih ingat gak di US yang masalah kebakaran itu ya, perusahaan asuransinya nggak bayar klaim dan sebagainya kan. Nah memang ada beberapa dalam klausul asuransi umum itu, kalau namanya gempa bumi, kebakaran dan sebagainya, itu klausul terpisah. Oke, karena gue ada ngurusin klien gue yang ambil asuransi rumah. Jadi gempa bumi, kejatuhan pesawat, terus banjir dan sebagainya, atau kebakaran, itu dua hal yang berbeda ternyata. Dan lo mesti beli komplit setnya untuk mendapatkan asuransi itu ya, dan itu beda harga juga gitu loh. Jadi boleh bilang komplit set lah. Nah resikonya apa? Paparan seperti ini. Nah resiko gempa bencana gagal bayar klien. Nah gagal bayar klien itu gimana contohnya ya? Kalau misalnya perusahaan asuransi ini memang udah bermasalah banget, kliennya udah banyak banget, dan ternyata nomboknya gila banget, seperti contohnya ya AJB Bumi Putra ya itu ya, oke, yang bermasalah itu ya susah. Dia mau backup juga susah karena kan dia masih banyak klien. Ada Allianz, ada Prudential, ada FWD, ada Generali, dan sebagainya. Banyak cuy. Jadi nggak mungkin satu dia urus semua, habisin semua. Yang lain mati lah yang lain gitu loh. Nggak mungkin kan. Nggak logika lah kita ngomong lah guys ya. Dan terus paparan risiko gempa bencana kenapa? Ya gini loh. Kalau semua rumah itu diasuransikan, satu bencana alam itu seperti kebakaran kemarin di sana, itu udah berapa puluh bahkan berapa ratus rumah. Itu kalau sekaligus ngeklaim semua, apalagi gempa, boleh dibilang kalau asuransi properti itu lumayan gede loh klaimnya, lumayan gede itu, dengan premi yang sangat murah. Ya dia ancaman di situ bisa. Cuman ya kalau misalnya orang nggak ngambil yang khusus untuk bencana alam atau gimana ya masih meringan gitu loh. Nah gimana caranya? Dia harus mempersiapkan cash flow banyak. Makanya kenapa aset dia gede. Itu asetnya gede gitu loh ya. Lanjut lagi. Persyaratan permodalan dan solvabilitas OJK makin ketat. Yes, that's it. Kenapa seperti itu persyaratan OJK? Nah, OJK itu sebenarnya jujur ya, kalau dalam dunia asuransi ini udah makin ketat sih sebenarnya sih. Udah makin ketat, bukan hanya di perusahaannya doang, di agen-agennya juga diperketat semua. Karena memang kan boleh dibilang kan ini salah satu bisnis jasa ya. Dan ini agak krusial karena menyangkut uang besar gitu loh. Dan memang ada persyaratan-persyaratan permodalan dan solvabilitas OJK yang ketat sih. Karena kasus dari Bumi Putra itu sendiri juga sih, which is udah berapa ratus ribu nasabah itu loh.
Yang paling banyak sih dari asuransi pendidikan sih guys ya. Coba kalian yang nonton sampai sini coba boleh tulis di kolom komentar nggak siapa yang ngambil perusahaan asuransi Bumi Putra, atau mungkin ada perusahaan-perusahaan asuransi lain tapi mungkin kalian gagal bayar atau gimana, alasannya apa, mungkin nggak jelas dan sebagainya. Coba tulis di kolom komentar. Jadi biar kalian juga belajar nih ya permasalahan seperti ini juga. Jadi ada hubungannya sama reinsurance juga, karena ini labanya ini bergantung dari sana gitu loh ya. Oke, lanjut. Nah ini gue punya teori liar ya guys. Teori liar gue itu adalah, harusnya kan udah tahu deh ya. Jadi jika meraih mandat asuransi besar di proyek pemerintah, misalnya infrastruktur nasional atau kendaraan listrik, memperluas asuransi syariah, maka pendapatan dapat melonjak 2-3 kali dalam tahun 2 tahun. Aliran dampaknya apa? Aliran pendapatan serius dari aset mega project plus premi syariah membuat investor melakukan repricing ulang, valuasi PI naik dari dari 6 kali ke 15-18 kali, dan harga saham bisa rally gitu loh. Ini sih menurut gua ya, menurut gua sama hitung-hitungan gua lah ya. Apakah bisa? Ya kalau memang ini terjadi ya kemungkinan besar bisa multi bagger jatuhnya gitu loh. Jadi kita bilang kalau repricing, nah repricing itu kan memang lu nggak bakal bisa afford lah, apalagi tradisional. Perusahaan-perusahaan asuransi yang punya produk tradisional itu memang tiap tahun bakal repricing sih ya, kita ngomong ya. Terus kalau untuk unit link itu mungkin dia lebih flat gitu loh. Nah permasalahan di lapangan ini sekarang adalah semua orang lebih condong ke tradisional. Sebenarnya kalau gue edukasiin orang, lebih baik unit link daripada tradisional, karena tradisional kalau kalian hitung dalam jangka panjang, mungkin 10 tahun atau 20 tahun kemudian, mungkin kalian udah bisa beli 1 bulan, mungkin bisa beli 1 motor sih, kita ngomong sih gitu loh ya, karena ini mahal banget guys ya. Karena tradisional itu nggak cuma ada cost of insurance gitu loh ya, sedangkan unit link dia itu punya namanya cost of insurance sama dana investasi gitu loh. Jadi which is itu yang bisa nge-backup mereka. Nah sedangkan kalau untuk tradisional itu cuma cost of insurance, jadi naik harga itu cuma cost of insurance gitu loh. Kalau unit link ya premi kalian flat, contoh premi kalian 1 juta ya selama 1 juta, tapi yang naik harganya itu apa? Cost of insurance ya, mungkin cost of insurance nya dari 300.000 ya, jadi mungkin premi kalian 700.000, terus cost of insurance 300.000. Nah premi kalian 700.000, tapi cost of insurance ini yang 300.000 naik jadi mungkin 600.000. Makanya kenapa ada repricing gitu loh ya, ngerti guys ya. Nah itu benefitnya apa buat perusahaan reasuransi? Nah kalau tadi kan ditulis di sini, nah membuat investor melakukan repricing ulang gitu loh, valuasi. Karena kenapa? Kalau misalkan ada repricing berarti kan ada inflasi juga namanya, dan investor itu bakal nge-repricing valuasi mereka lagi gitu loh. Karena kenapa? Setiap kenaikan harga premi itu bakal merubah prospek orang juga gitu loh, bukan individual pemegang sahamnya juga, tapi sebagai investor di dalam perusahaan bakal melihat bahwasannya apakah ini kita di jalan benar atau enggak, kita punya budget berapa banyak jadinya gitu, karena lu efek dari repricing itu sendiri guys ya. Jadi kira-kira seperti itu, dan kedepannya ya kayak gue bilang ya, kartu liar gue itu adalah ya mereka proyek ke pemerintah sih sebenarnya sih ya, kendaraan listrik, infrastruktur EBT dan sebagainya. Gue malah mengincar di sana sih sebenarnya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena EBT itu kan boleh bilang infrastruktur baru ya, dan mereka tuh butuh banyak tatanan gitu loh ya, dan mereka tuh butuh banyak maintenance pastinya. Jadi mereka itu kalau bisa masuk ke proyek pemerintah seperti EBT atau kendaraan listrik itu lebih bagus lagi sih buat perusahaan asuransi ini sih. Tapi itu dengan tanda kutip ya, perusahaan asuransi ini harus dulu masuk ke sana, baru bisa diasuransi. Ya, mungkin Tugu Insurance kan punya Pertamina ya, Tugu ya. Nah, Tugu itu perusahaan asuransi. Bisa di insurance sama dia? Ya bisa, kalau kerja sama. Jadi intinya reasuransi itu adalah di atas asuransi. Udah gitu aja. Reasuransi itu menjagain perusahaan asuransi. Oke, gitu aja sih menurut kalian. Menurut gua, kok menurut kalian. Ya, jadi kalau kalian punya tanggapan sendiri atau pandangan sendiri, boleh tulis di kolom komentar. Itu sharing dari gua, insight dari gua, apa yang gua tahu, gua share ke kalian semua ya. Correct me if I'm wrong ya. Dan terus itu aja yang bisa gua bilang sama kalian. Jadi again disclaimer on, bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, jadi semoga bermanfaat, dan ya, gua mau denger juga sih apa sih kartu liar kalian, teori liar kalian apa sih?